Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di Cakap Entrepreneur. Bersama saya Destiny Safitriana dan teman saya Kawas Kemundadi Widyadana. Kita akan menjadi pembawa acara pada talk show kali ini. Nah, sebelum masuk ke talk show nih, kita akan spoiler dulu. Kita akan kedatangan pemateri yang luar biasa, yaitu Mbak Dinar Hana. Nah, sebelum ke situ nih, Mas, kamu tahu nggak sih Mbak Dinar Hana tuh pinter banget loh. Emang iya? Iya. Mau tahu nggak? Kayak gimana emang? Dia itu riwayatnya di SD Taman Harapan Malang, lalu di SLTP Negeri 6 Malang, SMU Negeri 5 Malang, dan S1-nya di Universitas kita tercinta, Universitas Brawijaya, Electrical Engineering of Brawijaya University. Lalu melanjutkan S2-nya di ITS, Electrical Engineering juga. Mantap banget kan? Wah, udah S2 loh. Iya. Selain itu, dia punya banyak bisnis. Nah, salah satunya nanti yang akan kita bahas yaitu Hana Gemintang. Selain itu, ada bisnisnya juga Haga.id, AL Cafe dan Creative Space, Abundant, Yayasan Inovatif Indonesia Mandiri, dan lain sebagainya. Untuk Mbak Dinar Hana, saya persilahkan untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinar Hana. Tadi udah sedikit ya disebutin mulai dari SD malah. Udah dari SD. Jadi saya ekspertisnya memang di bidang electrical engineering sesuai dengan sekolah saya S1 S2-nya di electrical engineering, dan saya 2010 setelah lulus dari S1 saya sempat berkarir di karir pertama saya di pabrik di Mojokerto, jadi buruh pabrik di situ. Di situ saya ada menghabiskan 2 tahun dari manajemen trainee. Saya bisa berhasil ya, menurut saya itu salah satu keberhasilan saya bisa dipercaya untuk menjadi asisten manajer. Kemudian dapat 2 tahun saya di pabrik itu, saya melanjutkan S2. Jadi saya sempat ada jeda 2 tahun sebelum saya melanjutkan S2. Dan melanjutkan S2 ini sebenarnya goalsnya adalah karena orang tua ingin sekali saya menjadi dosen. Nah, salah satu syarat menjadi dosen waktu itu minimal S2, jadi saya harus linier, saya di ITS waktu itu kesempatannya. Kemudian saya menempuh pendidikan magister ini selama 3 semester, 1,5 tahun, dan alhamdulillahnya pakai beasiswa dari LPDP juga. Jadi saya salah awardee beasiswa LPDP. Kemudian setelah lulus itu saya jadi dosen nih, jadi dosen salah satu universitas swasta di Malang. Di situ saya bertahan sekitar 3 tahun, jadi mulai tahun 2014 sampai tahun 2017. Dan dari situ saya memutuskan untuk tidak fokus menjadi dosen, itu karena ada banyak hal, banyak mimpi, banyak goal yang ingin saya capai. Salah satunya adalah yang sedang saya kerjakan sekarang ini. Kemudian selama menjadi dosen itu pun sebenarnya saya juga sudah memulai beberapa hal, salah satunya Hana Gemintang. Di 2016 itu ide untuk munculnya Hana Gemintang itu sudah mulai ada, dan saya sudah mulai kerjakan sendiri waktu itu. Jadi pelan-pelan ya, karena masih ada tugas sebagai dosen Tridharma. Kemudian saya juga
sekjur waktu itu. Jadi bisa dibilang sekjur itu kan orang paling sibuk satu universitas ya. Iya. Kalau di Unir pasti Bisa. Nah, akhirnya saya menemukan passion yang memang menjadi goal saya. Jadi saya memang harus memilih gitu ya, supaya saya bisa fokus. Dan waktu itu juga ada beberapa bisnis yang agak keteteran karena saya fokus juga menjadi dosen. Karena kan kalau dosen itu waktunya kan terstruktur gitu. Pagi sampai sore, sedangkan untuk kegiatan administrasi nggak akan bisa sampai sore, bahkan bisa sampai malam saya ngerjainnya. Nah, untuk preparing bisnis, untuk care itu waktunya sudah sangat terbatas, sangat sedikit. Jadi akhirnya saya mengambil langkah untuk oke, saya keluar di tahun 2017. Nah, dari situ mulai pelan-pelan saya lebih ke banyak belajar ya, lebih banyak belajar. Apakah menjadi dosen waktu itu buang-buang waktu? Apakah menjadi dosen waktu itu ada suatu penyesalan? Sama sekali enggak. Karena setiap step hidup yang saya lakukan itu harus saya ambil insight-nya. Jadi contohnya waktu saya menjadi buruh pabrik gitu ya, itu pun saya juga tidak menganggap itu adalah suatu waktu yang sia-sia, karena sebenarnya pengalaman manajerial, pengalaman berorganisasi itu full saya dapat dari waktu saya bekerja di pabrik. Waktu saya diminta untuk bertanggung jawab sebagai asisten manajer, di situ saya dipercaya untuk bisa mengatur sebuah organisasi, sebuah divisi ya, salah satu divisi di pabrik itu. Kemudian saya juga membawai beberapa karyawan yang menurut saya sangat banyak, 500 sekian. Nah, jadi dari situ saya mulai belajar manajerial. Waktu jadi dosen saya belajar apa? Saya juga belajar manajerial dari sistem institusi pendidikan, kemudian gimana bertemu dengan orang baru, dengan mahasiswa, dengan teman-teman rekan sejawat dan lain-lain. Dari situ saya collect semuanya, saya tulis, saya buat jurnal ya, jurnal pribadi, saya tulis. Nah, di situ adalah bekal untuk saya menunjukkan bisnis yang mungkin sekarang sudah jalan. Gitu. Tahun 2017 saya mulai semuanya, karena Gemitang jalan. Kemudian tahun 2018 pertengahan, alhamdulillah, waktu saya menjadi dosen, saya sempat berkesempatan untuk join research terus pertukaran pemuda ke luar negeri. Jadi banyak hal juga yang bisa saya dapat dari pertukaran itu, seperti networking dan lain-lain. Nah, salah satu networkingnya itu saya bertemu lagi, jadi tahun 2016 akhir atau 2017 awal, sebelum saya keluar dari salah satu universitas itu, saya bertemu dengan salah satu rekan yang akhirnya menjadi teman baik. Dan di situ saya merasa bahwa memang networking itu sangat penting. Mungkin tidak saat itu, tapi next di kemudian hari pasti insya Allah sangat berguna buat kita. Nah, di tahun 2018, tepat hampir setahun saya setelah bertemu dengan networking, itu saya bertemu lagi nih. Karena saya menjaga komunikasi ya, saling berkabar, terus saling share tentang kondisi ekonomi atau bisnis dan lain-lain. Ada salah satu rekan saya share tentang usahanya, dan karena melihat kredibilitas, melihat profil dan lain-lain yang memang sudah saya taruh di digital gitu ya, LinkedIn waktu itu, dia melihat bahwa sepertinya memang kita butuh CEO, dan saya diminta bergabung oleh board director dari Abundant. Abundant ini adalah IT company base-nya di Kuala Lumpur. Nah, ketika itu saya share bahwa oke, saya bersedia karena saya butuh pengalaman juga di bidang IT, meskipun bidang saya bukan IT sama sekali, tapi saya mencoba running bisnis as a IT company. Kemudian dari situ saya mendapatkan pelajaran yang banyak, dan akhirnya tahun 2019 saya bisa membawa Abundant ini menjadi 10 perusahaan tercepat, the fastest IT company se-Southeast Asia, dan secara tidak langsung membawa saya sebagai top 10 CEO of the fastest IT company gitu. Wow. Di Southeast Asia. Keren banget. Ya, terus kemudian sambil berjalan itu saya juga membuka sebuah F&B, bisnis F&B, yaitu Haga. Company besarnya adalah Haga.id. Nah, tapi di dalam situ ada, mungkin tahu ya, Haga Kopi Let's Go, Cafe. Iya, tahu. Iya, Pak.
itu kita mulai dari AIKV itu bulan September, bulan November Kopi Let's Go, bulan Desember Harga Kopi, jadi kita runningnya cepat. Di bulan Mei 2019-nya kita buka Harga Kopi yang di Pasuruan. Nah itu sedikit cerita ya tentang saya. Dan 2018 akhir itu alhamdulillah Hana Gemintang sendiri juga sudah mulai jalan. Jadi ini sedikit lambat, bukan sedikit lambat, agak lama prosesnya persiapan Hana Gemintang karena kita harus menyiapkan kurikulum dan lain-lain karena Hana Gemintang adalah sebuah institusi pendidikan non formal, jadi kurikulum yang harus disiapkan juga banyak. Gitu kira-kira. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya? Udah bener-bener banyak pengalamannya. Iya. Mungkin udah sih dari saya. Mungkin gimana ide atau apa hal yang melatar belakangi berdirinya Hana Gemintang ini, Mbak? Dan kenapa kok Anda memilih bisnis ini gitu? Oke, Hana Gemintang ya. Hana Gemintang itu awalnya adanya pun tuh karena opportunity. Jadi waktu saya itu banyak sekali networking saya itu yang menanyakan tentang ada nggak sih sebuah institusi pendidikan non formal yang bisa menyediakan SDM di bidang personal assistant gitu. Oke, personal assistant. Kemudian saya mencoba karena waktu itu saya masih dosen ya, jadi kalau untuk segala bidang yang based on akademik itu saya masih relate gitu waktu itu. Dan untuk personal assistant ini sendiri saya cari di Indonesia belum banyak, bahkan bisa dihitung jari 1-2 gitu. Tapi mostly lebih ke sekretaris gitu ya. Oke, personal assistant saya tanya kembali nih, oke, saya bersedia membuka sebuah akademi gitu ya, sekolah non formal untuk personal assistant dengan kurikulum yang sudah disesuaikan. Waktu itu permintaannya dari perusahaan-perusahaan Commonwealth. Nah, jadi memang kurikulum yang kita siapkan ini sesuai dengan permintaan user. Seiring berjalannya waktu, saya pergi ke beberapa negara. Ini salah satunya juga ya, jadi ini based on saya personal. Saya sering melihat adanya perbedaan sosial yang gimana ya, misalnya lebih ke personal, jadi kesadaran diri. Di luar negeri dan di Indonesia itu sangat jauh gitu. Misalnya antri, buang sampah itu hal yang sangat mendasar, tapi itu sangat berbeda gitu antara di luar negeri dan di Indonesia. Dan bisa dibilang kalau saya bahasa keren itu adalah proyek kekecewaan gitu ya. Bahkan saya punya ponakan, kakak saya itu stay di luar negeri. Ponakan saya waktu itu usia 2 tahun itu sudah bisa care of himself gitu ya. Jadi dia apa yang memang menjadi kebutuhannya dia, tempat minum, kartu untuk naik MRT, kemudian pampers gitu, itu dia tanggung jawab untuk dirinya sendiri, dan itu sudah ada dan sudah diterapkan di sekolah kayak gitu. Nah, kalau di Indonesia mungkin karena sistem pendidikan dan lain-lain, pemenuhan kurikulum itu mungkin ya sudah disampaikan pasti kayak misalnya kita kalau di sekolah itu ada, kalau ada orang tua mau menyeberang jalan, alangkah baiknya kita bantu. Tapi pasti hanya membaca, ya kan? Tidak ada sebuah ekosistem yang benar-benar membentuk orang tua kesulitan untuk menyeberang jalan dan bagaimana kita membantu itu yang secara langsung belum ada. Nah, memang Hana Gemintang ini akhirnya setelah PA kita buka juga Manner Before Knowledge. Mungkin udah sering dengar ya, seperti yang Jepang itu. Jadi kita membuat ekosistem untuk anak-anak usia 2-8 tahun. Kenapa di usia itu? Karena itu masih golden age. Nah, di situ nanti kita buat ekosistem yang benar-benar mereka lakukan. Antri itu seperti apa? Karena mungkin kita harus antri, tapi antri itu yang seperti apa mereka nggak tahu. Kemudian harus meletakkan barangnya di tempatnya sendiri. Melepas sepatu dan meletakkannya di rak sepatu. Jadi hal-hal yang sangat mendasar, dan itu nanti bisa dibawa sampai dia dewasa. Dan ekosistem yang kita buat ini bukan hanya untuk anaknya sendiri, tapi juga untuk orang tuanya. Nah, jadi ketika dia belajar di sekolah seperti ini, di rumah pun juga bisa disediakan ekosistem yang sama. Ada tempat sampah, ada rak untuk meletakkan sepatu, meletakkan buku, dan lain sebagainya misalnya. Itu kemudian seiring berjalannya waktu, ternyata kebutuhan tidak hanya untuk itu, tapi lebih. Jadi kita buka juga, jadi yang pertama tadi ada Personal Assistant Academy, kemudian Manner Before Knowledge, dan Manner Before Knowledge ini sudah kita sesuaikan dengan budaya Indonesia. Jadi tidak kita ambil mentah-mentah dari Kolombia, dari Jepang, itu tidak kita ambil mentah-mentah. That's why kita butuh waktu yang sangat lama untuk merancang ini semua. Kemudian berikutnya ada
people development. Kenapa? Karena memang saya yakin semua orang kalau secara akademik itu pasti pintar-pintar karena mereka sekolah ya, SD, SMP, SMA. Tetapi kalau saya bilang ini adalah higher education, di mana setiap orang itu membutuhkan charge baterai hidup, charge baterai kehidupan, recharge gitu ya. Kemudian dari situ kita coba buka, kita kenalkan dengan kurikulum people development. Itu ada team building, team development, career preparation, career development, leadership dan lain sebagainya. Memang dibutuhkan semua orang dalam merangkai. Jadi kita punya skill akademik ya, kita punya kemampuan akademik. Kemudian di sini ada sesuatu realitinya di dunia kerja, bagaimana Anda bernetworking dengan orang lain, misalnya seperti itu. Di sini harus ada penghubungnya, yaitu skill, soft skill apa itu yang kita siapkan. Dan kemudian setelah dari situ kita tidak ingin teman-teman ini hanya menjadi biasa aja, B aja gitu ya kalau anak-anak zaman sekarang gitu. Nggak mau B aja, harus lebih. Jadi ketika mereka sudah punya kemampuan akademik, ketika mereka punya skill itu tadi yang sudah diisi, mereka harus bisa mandiri. Salah satunya adalah menjadi entrepreneur. Entrepreneur itu nggak harus seperti yang kita lihat sosok di luar sana, tapi at least sukses seperti standar kita sendiri udah cukup, gitu ya. Ketika kita bisa melawan diri kita. Nah, di entrepreneurship ini jadi ada 4 di Hana Bintang, ada personal assistant, manner before knowledge, kemudian people development, sama yang terakhir ada entrepreneurship. Nah, di entrepreneurship ini kita sebenarnya banyak sekali programnya. Salah satunya mungkin yang relate dengan teman-teman FB bisa saya share itu tentang kita ada student enterprise. Student enterprise ini ada 2 macam. Ada yang sistemnya kolaborasi, ada yang sistemnya akselerasi. Nah, yang kolaborasi ini sebelum saya share tentang student enterprise, di Hana Bintang ini ada satu bisnisnya. Jadi selain di sekolah, kita ada bisnis namanya business assistance. Business assistance ini kita akan assist perusahaan-perusahaan yang mau buka atau yang baru buka, yang sudah established dan ingin berkembang, atau bahkan sudah berkembang ingin membuat project baru. Nah, seperti apa? Jadi kita ini seperti perpanjangan tangan. Oke, saya mau goalnya seperti ini, saya ingin planning bisnis saya seperti ini, kita bisa assist. Assistnya mulai dari blueprint sampai aktivasi, atau blueprint sampai manajerial saja, sampai ini bisa gitu. Nah, dari bisnis itu kita punya banyak sekali rekan-rekan atau klien ya. Nah, dari klien ini, mostly yang diserahkan projectnya ke kita itu adalah sebuah project-project baru dan mungkin belum ada yang pernah melakukan bisnis model seperti itu. Apalagi di masa krisis kayak ini ya, semua orang mulai merubah bisnis modelnya, melihat market shifting dan lain-lain. Nah, dari situ mereka membutuhkan kami sebagai perpanjangan tangan untuk melaksanakan atau melakukan proyek tersebut. Nah, kembali ke student enterprise. Student enterprise ini kan ada 2, ada collaboration sama acceleration. Kalau yang collaboration ini kita bisa memberi wadah untuk adik-adik mahasiswa, memang itu bisa dibilang mungkin seperti internship ya, seperti magang, tapi benar-benar di sini mereka dituntut untuk bisa melaksanakan project tersebut sampai goal. Nah, jadi kita kan ada klien nih, nanti setiap klien ini punya project, jadi nanti mahasiswa bisa mencari timnya sendiri. Dia bisa jadi presiden direkturnya, ada yang jadi tim project, ada yang jadi countingnya, terserah mau butuh berapa orang terserah. Nanti mereka akan kita fasilitasi untuk melaksanakan project itu. Jadi goalnya di situ. Jadi kalian akan running sebuah company dengan cara kalian sendiri. Kita lihat goalnya harusnya 100%, kalian bisa capai berapa persen gitu. Dan dari goal-goal itu pasti akan ada reward. Rewardnya juga dari keuntungan kalau project itu berhasil. Nah, itu salah satu contoh dari student kolaborasi. Student enterprise untuk yang kolaborasi. Ada lagi yang akselerasi. Kalau akselerasi ini sasarannya adalah untuk teman-teman mahasiswa yang ingin membuka bisnis. Tapi biasanya di sebuah institusi pendidikan kalian akan disibukkan dengan belajar. Sebenarnya itu nggak salah. Bahkan itu memang kita sarankan. Tetapi kalian akan mulai membuka bisnis mostly ketika sudah lulus. Dan ketika sudah lulus pendampingannya akan lepas karena kalian sudah tidak berada di institusi pendidikan. Ya. Nah, ada
keberadaannya Hana Gumintang Student Enterprise untuk project yang akselerasi ini, kita membantu melakukan percepatan mengaktifasi bisnis kalian. Jadi bisa buka ketika kalian masih di institusi pendidikan, sehingga pendampingan dari dosen teman-teman sendiri atau dari MW sendiri itu masih ada. Gitu. Jadi evaluasinya lebih bagus. Ada dari Hana Gumintang, ada dari dosen, misalnya banyak ya yang bisnisnya dijadikan proyek untuk skripsi gitu. Dan dari senior-senior MW sendiri atau seperti itu. Jadi evaluasinya bisa lebih baik karena banyak orang yang mengevaluasi. Dan saya yakin di posisi itu keberadaan eksistensi dari bisnis teman-teman yang memang mau diaktifasi saat ini itu akan lebih kuat, lebih baik karena fondasinya lebih lebih kuat itu tadi karena banyak sekali orang yang mendampingi gitu. Itu kalau Hana Gumintang. Oke. Sebenarnya Hana Gumintang itu tadi kan dijelaskan tuh Kak, ada yang untuk anak kecil dan untuk mahasiswa. Sebenarnya targetnya sendiri tuh maksudnya ada targeting umur gitu nggak sih untuk bisa di Hana Gumintang? Oke. Untuk marketnya ya maksudnya atau Oke, kalau untuk market kita sesuaikan ya. Jadi divisi people development ada sendiri, kita divisi manner before knowledge ada, entrepreneurship dan personal assistant kita ada divisinya sendiri-sendiri dan itu memang marketnya sendiri-sendiri. Kalau untuk people development itu untuk siapapun itu bisa ikut. Ketika memang dia merasa skillnya kurang atau mau upgrade skillnya, itu pasti bisa. Itu bisa ikut gitu ya, join. Karena kita tidak ada ketentuan usia. Tapi kalau untuk manner before knowledge memang alangkah baiknya di usia itu 2-8 tahun gitu. Jadi itu memang tidak bisa ditawar mungkin ya kalau yang itu. Kemudian kalau untuk yang personal assistant syaratnya hanya lulus SMA. Jadi kita lebih ke skill ya, ke skill yang siap untuk bekerja. Karena kita juga ada sejenis job connector kalau untuk personal assistant. Jadi salah satu contoh mungkin kita bisa share di sini salah satu lulusan kita ya. Salah satu lulusan kita ini jadi personal assistant-nya Ibu Rektor termuda, Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Asia, Ibu Risa Santoso, itu salah satu alumni dari kita. Dan ada beberapa lagi yang memang, tapi semuanya tergantung ke passion ya. Jadi memang ada yang ingin belajar, ada yang ingin memang berkarir di bidang itu. Gitu. Jadi lulusan-lulusan kita memang serapannya alhamdulillah, insya Allah memang dipakai oleh orang-orang yang kalau saya bilang adalah panutan-panutan saya gitu. Jadi itu adalah suatu kebanggaan sendiri buat Hana Gumintang. Dan untuk entrepreneurship, saya rasa siapapun yang ingin memulai bisnisnya, yang ingin break limitnya, ingin membuka bisnis, menerima challenge, ya siapapun bisa bergabung di entrepreneurship program. Gitu. Oh gitu. Baik. Jadi dari Hana Gumintang ini udah bener-bener cakupannya luas banget ya, nggak cuma untuk orang anak muda 2-8 juga ada juga untuk mahasiswa dan juga entrepreneurship akademi kayak gitu ya. Lalu Kak, gimana sih caranya? Kan tadi ngomongin tentang ide bisnis munculnya hanya ke Hana Gumintang. Untuk teman-teman di luar sana yang mungkin belum punya bisnis, kan pasti yang paling dipikirkan tuh idenya, aduh apa ya, mau bikin ide apa ya supaya biar beda dari yang lain. Nah kalau menurut Mbak Dinar Hana itu ide yang bagus itu seperti apa? Oke, ini ngomongin gimana start bisnis ya. Oke, jadi sebenarnya saya yakin teman-teman semua juga sudah banyak sih ya yang memang mau buka bisnis tuh banyak baca di Google atau di buku-buku biografi dan lain sebagainya. Tapi ada hal yang bisa saya tekankan itu mungkin secara saya pribadi saya menyampaikan bahwa membuka bisnis supaya berbeda itu saya kurang setuju gitu ya. Kurang setujunya karena sometimes orang akhirnya memikirkan sesuatu yang berbeda, bahkan mereka tidak tahu. Jadi istilahnya kayak out of the box gitu ya. Yeah. Tapi kadang mereka boxnya sendiri nggak punya. Jadi hal pertama yang dilakukan adalah menemukan boxnya di mana, posisi Anda di mana. Ketika kita sudah tahu where is my box, nah di situ baru kita bisa go out of the box gitu ya. Nah jadi untuk membuat sebuah bisnis itu menurutku nggak harus beda, tapi harus tepat.
gitu. Jadi yang pertama untuk menemukan ide, saya yakin mencari ide itu akan sulit ketika, ini yang saya lakukan ya, mencari ide itu akan sulit ketika literaturnya tidak banyak. Sekarang kalau literaturnya cuma satu dan itu kurang sesuai sama kita, selesai. Kita tidak akan punya ide bisnis. Nah, jadi kita harus perbanyak literatur. Intinya adalah harus banyak belajar. Gimana caranya belajar? Yang pertama adalah sebelum kita memutuskan mau membuka atau menentukan ide seperti apa, yang pertama harus dilakukan adalah melihat opportunity-nya dulu. Kondisi sekarang seperti apa, opportunity yang paling memungkinkan untuk saya melakukan bisnis itu apa. Di F&B, fashion, digital, industri strategi, dan lain sebagainya. Nah, itu harus dilihat dulu opportunity-nya di mana ini. Gitu. Dan yang harus diingat juga adalah sesuai dengan kemampuan kita. Oh, saya bisnis apa aja bisa karena saya mudah belajar. Bagus. Oh, saya terbatas hanya bisa ini, dan cari opportunity sebesar-besarnya di antara yang kalian mau atau mampu, gitu ya. Kemudian, karena kenapa opportunity ini penting? Jadi kita harus mengisi otak kita ini dengan materi yang sangat banyak. Bukan materi ya, saya bilang experience ya. Dan selama kita hidup, experience kita pasti terbatas. Saya hidup selama 26 tahun, ya mungkin itu aja experience-nya. Saya hidup selama 30 tahun, experience-nya akan terbatas di situ. Nah, bagaimana saya bisa mengumpulkan experience yang banyak? Bisa dilakukan dengan membaca atau tanya ke orang lain experience-nya apa aja. Nah, dari situ experience kita akan bertambah, gitu ya. Nah, ini sedikit bocoran ya. Salah satunya adalah kemarin kita Hana Gemintang udah mulai aktivasi satu project baru namanya Hana Talks. Mungkin teman-teman yang pengen lihat, pengen dengerin, itu adalah podcast. Dan di situ memang, jadi memang setiap kita membuat program atau project itu harus segaris ya. Ada long term vision di situ tentang Hana Gemintang. Jadi kita kalau membuat project sebisa mungkin tidak terlalu jauh dari garis yang sudah kita bikin. Jadi Hana Talks ini isinya adalah dari saya pribadi, itu memang keinginan saya untuk mencari experience baru dari orang lain. Nah, jadi nanti ketika ada masalah atau ketika ada sesuatu yang baru, saya sudah punya experience nih dari orang-orang yang saya interview waktu itu. Nah, di Hana Talks ini sendiri, kita memang mencoba untuk menginterview orang-orang yang menurut banyak orang, dia sudah mencapai kesuksesan. Jadi di atas rata-rata. Nah, seperti itu. Dan ternyata saya sudah wawancara dengan Ibu Lisa Santoso, saya wawancara dengan Bill Traviano, itu foundernya DOT Indonesia, bagaimana dia 11 tahun berjuang, mempertahankan dan membangun DOT sampai sebesar ini dan lain sebagainya. Itu sangat luar biasa. Coba didengar di podcast tuh ada hal-hal yang insight-nya itu luar biasa. Misalnya dari Mas Bill. Jadi kalau membuka bisnis tuh harus ada istilahnya apa ya, project liquid, project ini, dan itu saya baru tahu gitu loh. Oh iya, berarti saya harus belajar dari pengalaman orang lain. Nah, selain itu bisa juga baca buku dan lain-lain. Jadi memang kita harus mengisi terus diri kita dengan hal-hal yang tujuan kita apa sih gitu. Oh, tentang entrepreneur, ya udah dengerin aja apa atau baca apapun yang tentang entrepreneur. Kalau ngobrol sama ownernya A, ownernya B, tanyain aja masalahnya yang paling berat apa sih. Nah, dari situ kalian udah bisa terus ditulis. Nah, dari situ kalian juga nanti melihat ketika kalian menulis dan membaca. Yang pertama adalah ketika kalian bertanya, Mbak Desti dan Mas Fawaz ketika bertanya itu pasti topiknya berbeda, satu. Yang kedua, cara menulis di buku, di catatan teman-teman ini pasti berbeda. Yang ketiga, sudut pandang, mungkin Mbak Desti lebih ke branding, Mas Fawaz lebih ke produk, gitu. Itu pasti berbeda. Nah, dari sini Mbak Desti dan Mas Fawaz ini ketika membuka bisnis pasti berbeda. Kenapa? Karena point of view-nya udah berbeda. Nah, dari situ nanti ada ide nih. Jadi misalnya gini, dari kita identify a business opportunity-nya yang tadi saya jelaskan, sekarang bisa masuk ke ide. Ide itu bisa dapat dari mana? Catatan itu dibaca lagi. Oke, jadi Mbak Desti setiap dia ke coffee shop, setiap dia ke restoran, atau dia bertanya untuk hal-hal yang terkait dengan bisnis yang akan dibuka, atau mendengarkan podcast, itu arahnya dia selalu ke misalnya yang dia garis bawahi di dalam buku kecilnya itu adalah tentang kebersihan. Misalnya gini, oh ternyata gelas itu, apalagi sekarang ya, harus bersih. Jadi oh ternyata gelas itu bisa nggak bersih sih. Jadi kalau mau bersih itu harus di swipe lagi dengan kalau misalnya di restoran, jadi swipe-nya itu harus yang bagus, warnanya
seperti bau alkoholnya tidak terlalu ini. Jadi lebih ke kebersihan misalnya. Oh ternyata di setiap kedai atau resto itu ada masalah kebersihan itu adalah ini. Ternyata setelah di breakdown, oke, jadi saya lebih cocok sesuai passion saya adalah membuka bisnis kebersihan kedai, kebersihan resto, misalnya menyiapkan tisu yang sudah ada alkoholnya, dan itu ternyata setelah dilihat lagi belum ada di Indonesia, bahkan di dunia belum ada, misalnya seperti itu. Nah, jadi ide bisnis itu sangat mudah ketika kita literaturnya juga sudah banyak. Ya, kira-kira begitu. Nah, dari situ nanti bisa membuka, nah tadi yang lanjutannya ya, yang beda itu seperti apa? Jangan lupa ketika kita sudah punya ide bisnis, baca lagi ke bawah catatan yang tadi, yang dengerin podcast, tanya ke mentor dan lain sebagainya, tanya gitu loh. Pasti nanti kalian bisa menemukan inovasi. Nah itu yang menyebabkan ide kalian berbeda. Mungkin dari cara aktivasinya, mungkin dari cara campaign-nya, dari packaging-nya, bagaimana Anda membundling produkmu dengan produk yang lain, nah itu bisa menjadi inovasi gitu. Untuk segmen yang pertama ini bakal kita sudahi dulu, nanti kita lanjut segmen selanjutnya. Terima kasih ya. Oke, sama-sama. Rupiah. Terus bagaimana caranya kok bisa segede ini gitu loh? Oh oke. Jadi gini, karena ya, investasi kita hanyalah di tim ya, atau human capital sebelumnya, dan karena kita adalah bidang jasa, jadi tidak ada investasi dalam bentuk